menyangkut dengan siksa neraka. Ini perkara-perkara yang memang cukup dekat mentong secara umum, tapi secara pribadi mungkin kadang itu yang tak ke kiamat. Tapi secara umum mungkin enggak mentong, dan atanyan perlu terima dengan iman. Sebab atas pegahnya atas hanadih, atas hana nampak dikira. Tapi kalau iman yang bicara, iman yang dengar, dan iman yang patih, itu pasti ada. Karena kita yakin kiamat itu pasti ada. Karena ada dalam Al-Quran, yu'minuna billahi wa yaumil akhir. Kita harus beriman kepada Allah, dan harus beriman yang bawa singuhna atau huro yang punan huro kiamat. Jadi bahwa kiamatnya Allah menyediakan dua perkara ataupun dua tempat. Yang tempat dua bohnya untuk kita pertanggungjawabkan buat yang kata buat dalam penyanyi. Hari pembalasan yang dibalas oleh Allah dalam dua buah tempatnya. Dalam sebuah tempat dibalas kepada orang kebaikan-kebaikan yang kata buat dalam dunia, dan sebuah tempat dibalas oleh Allah dengan keburukan-keburukan yang tak buat dalam masa dunia, yaitu neraka. Jadi menyangkut dengan masalah siksa neraka ini, yang secara iman kita pasti dan wajib kita imani, wajib kita iman yang bawa nyanna. Jadi dalam hal karena atau nyanna dan cukup dahsyat, cukup sengsara, menurut pegah dalam Al-Quran, waquduhan nas wal hijarah, yang jid kutungo neraka tengok adalah manusia dan batu. Kita nyoba medumurannya dua buah pilihan, ke asal surga atau asal neraka. Yang tamu doa sahabat Allah, kita nyoba eruh dalam asal yang sangat sengsaranya. Di samping kita nyoba berdoa, kita nyohan madang berdoa, tapi kita harus berbuat pula yang kalian dipegah di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena menyangkut dengan tambang neraka, menyangkut dengan azab neraka, nyo adalah wabah pertanyaan. Yang pertama, pakon kita nyo azab oleh Allah. Dan yang kedua, putra sehingga yang tak hubungnya jid kita nyo ruh dalam neraka. Perkara pakon di dalam neraka, nyo jawabannya terserah kepada Allah. Katanya hak itu Allah. Karena nak pegah dalam Al-Quran cid, Allah bersifat adil. Kerana Allah guna ti orang mukmin dalam neraka, guna ti orang maksiat dalam surga. Sah. Pakon itu hak Allah. Hanam sirofi manusia yang ibantah. Tapi hurufnya tugas kita adalah yang perlu kita jawab. Putra trik-trik, putra sebab-sebab, pakon kita nyojit ruh tamang dalam neraka. Kenapa? Jawabannya adalah supaya kita mengat dah hindar. Menyokata tepu pakon putra. Dengan apa kita masuk neraka? Maka kita perlu hindar, perlu terjaga. Jelas dipegang dalam Al-Quran, walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Urang-urang kafir dan urang-urang yang mendustakan ayat-ayat Allah, itulah dia
orang-orang penghuni neraka dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Berarti di antara lain penyebab ataupun pakan kita nyawa tamang dan neraka, yang pertama karena sebab kafir. Berarti kata depu sebab kafir, Allah telah menurunkan Nabi, telah menurunkan Rasul yang bawa guyup pegah bagi tanya kafirnya hanaga tamang neraka, maka tak hindar kita nyawa be'ruh kita nyawa dalam kafir. Cuma mungkin orangnya ada pun yang tak bahas masalah kafir karena di dalam hana. Buktinya hana gereja, hana tepekong dan sebagainya. Dan secara kafir lahir, kasat mata kita juga kalian hana. Tapi mungkin kafir secara batin ini ada. Bahkan sesuai dengan firman Rasulullah, man taraka salata muta'amidan faqad kafara jiharan. Sebarang kaso ditinggal sembahyang hal keadaan ditipu sembahyang yang wajib dan tanpa uzur, nyan urang nyan kepegah Allah nyan kafir. Maka secara batin mungkin na saja kita nyo, na di nanggawa kita nyo. Dan yang kedua, pakan kita nyo tamang neraka, wa kazzabu bi ayatina, karena kita mendustakan ayat-ayat Allah. Ini mungkin yang paling banyak isalang. Urang-urang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Kita mendustakan kan urang haifati ayat orangnya. Secara lahir, secara qaulun mereka patuh. Mereka mendengar. Ya buat itim, ceramah itim dengar. Tapi secara falun ini mungkin yang orang tidak mau mengerjakan. Tapi ini hanya kira alam orang patuh. Contoh apakah kita nyo dalam dunia, kita nyo ayah sebagai ngani. Waktu itu pegah wani, neng nabut ayah. Itu di saat hanalun, nyesurah kita nyata ni kita para lumo, kena jak labu. Nya satu teput, cok lemo peluk langgu. Get ayah, insyaallah ya. Ya secara lahir kapatuh kan ni. Tapi polapan malam tawal dan yang labuh mantang limo lautin. Mantang limo mengikat kau pun kaya. Itu menandakan patuh atau tidak? Itu tidak patuh. Itu melawan. Tapi punya baik suruh bunuh insyaallah get ayah. Patuh. Menanci kita ni orangnya secara lahir manusia yang katakan Allah selamanya patuh. Tapi secara bud hanya bukti banyak sekali. 15 meter kita tanya rumah dengan masjid. Ubiraya tuazan. Hayya ala salah, hayya ala salah. Yang sama hui. Yang Allah Subhanahu wa taala walaupun melalui cerobong dan melalui lisan manusia. Tapi yang memanggil itu Allah. Tapi cukup le ditanya, ramai tak ditanya, yang tak biarkan, yang tak abaikan panggilan Allah. Itu adalah menandakan yukazzibu bi ayatina. Orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dipegang dalam Al-Quran, aqimis shalah, dirikan oleh kamu akan sembahyang. Itu perintah. Itu kata Allah, itu kalam Allah. Tapi berapa banyaknya manusia tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu membuktikan bahawa mereka itu adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Wa atu zakah. Tunaikan olehmu akan zakat. Tapi betapa banyaknya manusia yang kita pendapat orangnya baik gejak ugang, baik gemugol, baik mungkat dan sebagainya. Cukup bacut kagai yang nana buh jakiwin. Cukup le yang plung daripada jakiwin. Oh terdengar pada mutu meter tuh punca.
50 kunca. Sementara 6 kunca kau wajib jaklit. Tapi kadang-kadang hana jaklit kat kampungnya. Pakon karena urang mendustakan ayat-ayat Allah. Yang perintah Allah giyubuh jaklit. Perintah Allah giyu semayang. Perintah Allah giyu tuntun ilmu. Itu adalah kewajiban-kewajiban yang sangat perlu kita lakukan. Yang wajib kita lakukan. Kadang-kadang kita dia ada tepuk wajib tinggal semayang. Desa. Tinggal but. Nah yang orang anggap hanya desa. Sementara buatnya wajib cip. Sebagaimana wajib semayang. Sebagaimana wajib-wajib yang lain. Ini cukup le. Pada menala majlis taklim yang nari dan gerau tanya. Tapi pada gerau orang yang nak ikut. Pada gerau orang yang ngabut. Apakah mereka sudah faham semua? Apakah mereka sudah tahu semua? Sementara ilmu Allahnya hantip-tip dan hanpunah-punah. Semakin semakin hanam temu. Kenapa orang-orang di pesantren itu mupluh-pluh tu ni nang gebut? Mupluh-pluh tu berkaji. Tidak pernah habis ilmu agama. Pulang tanya yang tak buat kadang-kadang 3 minggu 3. Yang pilih tengok dengan jaga. Jadi yang ni tanya kadang-kadang tahu Karena pekon. Karena hana dianggapnya adalah sebuah kepentingan. Hana dianggapnya sebuah hal yang perlu bagi kita. Dan han terlepas kita apabila gelom tak tunaikan, gelom tak buat. Kan wajib je. Wajib ya warna. Dia urusan Allah. Tugas kita wajib ya warna. Cuma kata ya warna insya-Allah je. Oleh kerana demikian kita punya kata tepu memang. Dah pura-pura sebab je. Kita untuk tamung dan neraka maka hindarkan. Tamung dan neraka yang pertama penuh tinggal semayang. Biar tak tinggal. Cuman hal membadaci dengan tebak-tebak dan semayang untuk bukan kata semayang ke jaminan tamung syurga. Belum. Masih banyak lagi persoalan-persoalan. Masih banyak lagi poin-poin yang perlu kita perbaiki dalam masalah semayang. Ya kadang-kadang takalon sembahyang memang jauh dengan yang laki ada syara kan laki kita yang dituntun oleh syara jauh. Tapi macam buat lagi yang pekan karena ditinggal sebuah perkara yaitu perkara ilmu. Sementara wajib tuntun ilmu dengan wajib semayang awal pula wajib tuntun ilmu. Tuntun ilmu mulai ayunan hingga ke liang lahat. Wajib ibadat umur kabalat. Berarti lebih duluan wajib menuntut ilmu daripada buat ibadat kepada Allah. Orangnya mungkin tak buat contoh sebuah sagai masalah semayang. Dan lihat yang perkara-perkara lain yang memang hal-hal yang jik kita nyata menglan neraka. Dan perkara ada menglan nerakanya kan mengsingan buat bro. Ngan buat jatih kadang-kadang tak mau neraka. Kebuktinya adalah Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Fawailun lil musallin." Gujur neraka wailun kepada orang yang sembahyang. Itu artinya apa? Artinya walaupun sembahyang menyambut God, tapi dalam sembahyang yang dalam beres, dalam sesuai dengan syariat, dalam sesuai dengan tuntunan-tuntunan agama, berarti barangnya maujud kal adam. Nah barangnya, tapi hana. Tak buatlah semayang kitanya orangnya. Yang ibadatlah kepada Allah. Tapi kitanya gujur neraka oleh Allah. Kenapa? Berarti dalam semayang kitanya ada hal-hal yang belum beres. Apakah menyangkut dengan
qaulunnya, apakah menyangkut dengan fi'lunnya? Karena yang rukun sembahyang aqwalun wa af'alun, padum-padum perkara perkataan dan padum-padum perkara perbuatan, yang tak mulai dengan salam dan tak sudahi dengan yang tak mulai dengan takbiratul ihram dan tak sudahi dengan salam. Itulah sembahyang. Berarti dalam beberapa aqwalun dan af'alunnya, nyo yang perlu kita perbaiki, nyo kita yang perlu kita tepu, wajib kita tepu. Menyohana rugo kita nyo tak pubut, rugo tak timbudah tengah malam tak tahajud, rugo tak timbudah puah limong tak jak masjid, pakai rugo niku. Karena fawailul lil musallin, gujuk neraka wailun kepada orang sembahyang. Kenapa? Karena sembahyang itu belum beres, belum sesuai dengan tuntunan. Kan bang katakan alhamdulillah, kan banda ketekui kita betul itu dan kajian yang sembahyang hadir. Dia tak dalam renteta lain. Yang pertama ialah di saat kita nyo sembahyangnya tauhid berjelas. Karena dalam sembahyang ini memerlukan ilmu tauhid. Karena di saat kita takbiratul ihram Allahu Akbar. Apa itu Allahu Akbar? Iban Allah. So Allahnya. Pakon itu Allahu Akbar. Itu harus kita paham. Kalau dalam sembahyangnya dia tanya tak fikir tanya iban Allah kan. Buka awal dia kita tanya buka awal tu iban Allah. Melalui kita belajar dengan sifat-sifatnya. Iban esa Allah. Iban ilmu Allah. Iban mukhalafatul lil hawadis. Nyo yang wajib kita kaji. Bahkan di saat takun Allahu Akbar kan, bukan mufhum kita nyo yang bahawa Allah itu adalah zat yang mawjud. Zat yang wajibna. Zat yang beda dengan manusia, dengan makhluk-makhluk yang lain. Ya nak rubah betul Allahu Akbar. Betul Allahu Akbar tak tahu. Makanya apa kan orang yang takalan sementara dalam Al-Quran dipegah. Inna salata tanha anil fahsai wal munkar. Sembahyang kita nyo, kata sembahyang kita nyo, tak terhindar daripada perbuatan keji dan mungkar. Tetapi pakan orangnya, dia tak tahu manusia, dia tak tahu kita nyo orangnya yang kata sembahyang, tapi perbuatan keji dan mungkar macam cukup galak bagi kita nyo. Inilah tanda-tanda yang bahawa sembahyangnya gelem diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda. Pakan orang sembahyang na tapi buat maksiat na. Bu beleleng pun cucut. Sembahyang na tak go pikul. Kenapa? Inilah kita harus perbaiki, harus introspeksi diri. Berarti pakan lu orang yang sembahyang na tapi maksiat tegak. Berarti sembahyang kita belum beres. Ini yang perlu diperbaiki. Nyo yang perlu datanya mak gure pakon. Cidengo sa Fatihah lung. Cidengo sa tahiyat lung. Kau betul lagi nya. Menurut syariat. Nyo ana je tepung medang ada buat baknek jamun. Tapi ya Tuhan kak lagi nya ju. Iya kana wudu iya kana sa'in ajuina. Hanam cadu tapu. Sementara ban hanam cadu tinggal cadu sabuh. Riloh Fatihah. Karena tasdidnya adalah huruf daripada Fatihah. Sabuh tinggal tasdid, dan sabuh hantar Fatihah. Inilah yang kita harapkan. Inilah yang kita ajak kita semua. Memang kata tim kerja, kata tim buat ibadat. Mari buta tim murno. Mari buta tim belajar. Mari buta tim yak tanyong. Karena pakon, memang hana ilmu yang tak pubut. Mardudatun la tuqbalu. Bud-bud yang hana ilmu yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala singoh di yaumil qiyamah bumpuh sembahyang kita nyonya, bumpuh ibadah kita nyonya, bijuk pulang oleh Allah karena kon tabubut karena Allah, kon tabubut berdasarkan ilmu. Hadirin para jemaah subuh yang dirahmati Allah. Mari sekali lagi kita ajak dalam kesempatan yang sangat singkatnya. Menyebutnya orangnya kata tim bubut, kata tim budah tengah malam, kata tim budah subuh-subuh, mengawai-awai, tajak masjid,
mari kita murno iban yang betul di sembahyang. Bahkan supaya ada bekas, ada kesan di tubuh kita, ada kesan dalam kehidupan kita, ada kesan dalam kita tabah dalam kehidupan. Sembahyangnya mendung-mendung benteng untuk kita hindari maksiat-maksiat. Oleh karena demikian, sekali lagi kita mengajak kita semua, mari sama-sama kita perbaiki apa yang dalam boleh. Mari kita jak mereno, jak merempuk dengan tengku-tengku, jak merempuk dengan orang yang galak kita yang kira-kira yakin kita jak tanya menyangkut dengan masalah syariat. Karena itu adalah hal yang sangat penting bagi dalam kehidupan kita untuk mencapai sah tidaknya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya demikian yang dapat lu sampaikan, dan di lain-lain kesempatan kita sambung dengan pumentang yang giat ke ditanya tamong dalam neraka. Mungkin ana mentang lebih kurang lebih tuan lagi maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.